Fenomena ekonomi berkreasi, berinovasi, berkolaborasi. Nah, jadi kali ini saya sudah berada di Sanggar Batik Sekar Ayu. Hari ini saya sudah bersama dengan ownernya, Ibu Uswatun. Yuk kita langsung cari tahu aja mengenai Sanggar Batik Sekar Ayu. Monggo, pertama kenalan dulu ya Bu. Perkenalkan, saya Sahra dari Universitas Bojonegoro. Nah, hari ini saya mau bertanya-tanya mengenai batik gedok dan juga sanggar batik Sanggar Ayu, Sekar Ayu, iya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Ibu. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Bunda Uswa gitu ya. Di sini saya mendirikan Sanggar Batik Gedok Sekar Ayu itu sudah mulai tahun 1993, Mbak. 1993. Wah, udah lama banget ya guys ya ternyata. Iya, jadi 93 itu mulai di sini itu sudah habis, para pembatik juga nggak ada, tinggal para penenun. Terus penenun itu pun sudah nggak ada yang beli dari kain tenunannya itu. Karena sudah jarang yang produksi batik, maka tenunnya juga sudah mulai punah. Tapi alat-alatnya itu masih ada. Oh, makanya itu dibentuklah sanggar batik gitu ya Bunda ya. Sanggar, karena kan anak-anak kecil ada yang kelas 2 SD, ada yang masih TK, ada yang kelas 3, kelas 5. Yang Mbak di sini tuh loh dari kelas 2 SD. Berarti sudah dari kelas kecil 2 ya, SD, Bunda, makanya semua manggil Bunda itu ya karena memang sudah kayak anak-anaknya sendiri. Kalau boleh tahu pada tahun 1993 itu kan Bunda mulai mendirikannya. Itu pada umur berapa, Bu? Kelas 2 SD. Bunda kelas berapa? Oh, kalau Bunda sudah umur berapa ya? Masih belasan, kira-kira 17-an tahun gitu mungkin. Kalau sekarang sudah umur berapa, Bu? Sekarang sudah 50 lebih. Wah, nggak kelihatan tapi ya kalau 50 lebih. Sudah tua, Mbak. Terus untuk batik gedok sendiri mungkin Bunda bisa menjelaskan ke teman-teman nih, baik apa sih batik gedok itu, Bunda? Kenapa dinamakan batik gedok? Karena kan alat tenunnya itu kalau ditekan bunyi dok-dok gitu. Makanya berarti berasal dari alat tenunnya itu ya, Bunda ya. Iya, jadi alat tenunnya itu masih tradisional. Kapas ini habis panen ya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Setelah itu dibibis itu dibuang bijinya, dipisahkan. Setelah dibuang bijinya dipintal menggunakan alat jontrol itu. Diure lagi, digulung menjadi pusuh, terus dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang ditenun menggunakan alat tradisional, yaitu alat gedokan yang bunyi dok-dok itu. Dan setelah itu nanti ada proses lagi direndam lalu dipukul-pukul karena memang proses nenunnya itu kan ada kanjinya. Jadi benang itu direbus sama kanji nasi jagung. Makanya kalau mau setelah ditenun itu harus direndam dan dipukul-pukul untuk melepas kanjinya. Setelah dipukul-pukul nanti direbus itu tadi ya, proses direbus itu tadi. Setelah direbus nanti baru dijemur. Nah, kenapa ini harus direbus dulu? Kenapa nggak langsung dijemur aja? Atau diwarna Itu langsung? karena untuk membuka pori-pori benangnya itu supaya nanti kalau diwarna itu sudah terbuka. Jadi diwarnanya itu gampang masuk pewarnaannya, mudah meresap. Nah, berarti di Sanggar Batik Sekar Ayu ini memproduksi batik gedoknya itu dari awal ya, dari bahan baku sendiri, dari kapas hingga bahkan menjadi batik. kapasnya itu nanam sendiri. Ini panen di kebun sendiri di ladang. Kemarin tuh panen raya tanggal 17 Juli itu panen raya, banyak yang datang kemarin. Terus
membuat pasta indigo untuk pewarna alamnya itu juga membuat sendiri. Oh, berarti pewarnanya buat sendiri juga ya? Itu di belakang nanti Sudah, Mak Fat tadi sudah sudah ya, nanya. sedang ambil gambarnya. Nah, itu dari apa? dari daun. Jadi Daun apa, Bunda? daun tom, kalau bahasa lokalnya itu tom. Tom terus direndam 24 jam, terus ditiriskan, terus ditambahi kapur, dikebur. Itu nanti pastanya akan mengendap di bawah menjadi pasta Nilo. Oh, terus warna apa lagi nih Bunda yang dibuat dari Sekar Ayu sendiri? Kalau selain pewarna alam kan untuk memenuhi permintaan konsumen ada juga yang pewarna sintetis atau warna kimia. Jadi warna kimia itu dari naphthol, ada rimasol dan Itu ngerakit sendiri? tapi sudah ada dari toko. Oh. Jadi warna naphthol indigosol itu pewarna jenis apa namanya sintetik. Tapi dari permintaan selama ini Bunda, itu lebih banyak yang pakai warna apa alami atau pakai yang sintetik? Kalau untuk orang misalnya Jakarta, Bali, dan bule-bule itu suka warna alam sebenarnya. Kalau untuk yang warna sintetis itu hanya melayani yang harga murah-murah untuk seragam-seragam Oh, gitu. sekolah, seragam-seragam kantor yang harganya terjangkau. Tapi kalau karena alam itu kan harganya agak lumayan Iya. tinggi gitu. Nah, sekarang untuk apa pasarnya sudah sampai mana? Kalau pasarnya kalau yang warna alam itu sudah Maksudnya keluar batik negeri. Oh, sudah Iya, kalau yang warna alam itu sudah ekspor tapi melalui Bali, Mbak. melalui Bali, berarti di Bali gitu. Di Bali dulu. Berarti di sana udah punya distributor atau Iya, gimana? sudah Kok bisa punya. sampai Bali? Iya, ada distributornya di sana. Sejauh ini yang di Indonesia itu mana saja Bunda? Yang untuk warna alam tuh Bali, Jakarta itu yang paling Banyak ya. Jadi pasarnya memang di Bali dan Jakarta. Oke, untuk media pemasarannya itu bagaimana Bunda? Cara memasarkan batik gedok Sekar Ayu? Ya itu melalui pameran-pameran, melalui IG, juga melalui Instagram, melalui YouTube juga ada, tapi sekarang ini jarang upload ya. Nah, dari beberapa teknik pemasarannya yang paling banyak menarik hati konsumen itu yang dari mana Bunda? Ya langsung pameran itu yang Pameran itu ya, sering pameran. Berarti sudah sangat sering sekali untuk mengikuti pameran-pameran gitu ya, Bunda? Iya, sering keluar negeri, tapi sekarang ini yang Jadi paling pernah ke luar negeri juga ya, Bunda? Iya, sering juga. Kemana, Bunda? Ke Swedia, ke Kamboja, ke Malaysia, ke Singapura. Dari pendirian Sanggar Batik Sekar Ayu ini sendiri mungkin ada salah satu tantangan atau kesulitan dalam membangun bisnis ini apa, Bunda? Apa ya? Cuma itu generasinya, Mbak. Generasi penerusnya itu yang untuk mintal sama nenun itu kan paling muda itu umur 40. Kalau pembatiknya gitu sih banyak, tapi kalau untuk yang nenun sama batik itu sulit sekali. Makanya Bunda menciptakan membuat alat yang kecil itu supaya anak-anak mau. Tapi rata-rata tadi yang datang itu Mbak yang batik semua. Kalau yang nenun yang tua-tua. Berarti yang paling susah dan tantangan bagi Bunda itu karena generasi penerusnya gitu ya, Bunda ya, yang nenun, yang batik itu. Yang batik banyak. Batik banyak. Nah, untuk sementara ini, Bunda nenun sama mintal itu dari pegawainya Bunda sendiri atau mungkin dari warga-warga sekitar yang menenun dan mintal terus Bunda beli gitu? Itu warga sekitar ngambil garapan di sini. Oh, gitu. Jadi ada yang ngambil kapas, nanti dipintal. Setelah jadi diantar ke sini. Nanti yang nenun ngambil benang gitu. Terus yang batik ngambil kainnya gitu. Kira-kira yang nenun itu ada berapa orang, Bunda?
Sebenarnya banyak, ada sekitar 50 orang. 50. Yang minta juga ada 50, tapi hasilnya itu kerja sampingan, Mbak. Jadi nggak tiap hari. Kalau misalnya bisa dikerjakan malam, ya malam hari. Nah, kalau semisal nggak ada yang kerja pesawat, terus bagaimana sih langkah Bunda untuk mengatasi hal tersebut? Sedangkan Bunda kan butuh untuk bahan bakunya gitu. Gimana? Jadi harus nyetok sebanyak-banyaknya pada waktu Ketika panen iya, ketika orang lagi nggak ke sawah, nggak ke ladang, Bunda nyetok sebanyak-banyaknya. Iya, itu ada berapapun dibeli. gini Bunda, saya mau tanya lagi. Nah, kan apa di sini kan juga sudah ada dan juga lumayan besar ya Bunda usahanya. Mungkin dari Bunda sendiri apa sih tips untuk membuat bisnis bisa berjalan dengan lancar dan bisa dikenal di muka internasional? Oh, kalau menurut Bunda ya harus telaten. Telatennya itu gini Mbak, karena kan mengurusi orang banyak terus berbagai karakter di kampung, jadi harus sabar. Kadang-kadang orang yang sudah ngambil garapan di sini, sudah dikasih ongkos itu dijual ke orang lain juga banyak. Bunda juga diem aja. Ya, nggak ditegur nggak apa, cuma kadang ngambil lagi ya dikasih gitu aja. Ya udahlah. Di sini tuh ada berapa macam jenis batik gedok? Maksudnya ada kayak tadi. Lurik. Jadi ada batik gedok polos. Iya. Terus ada batik gedok lurik. Berarti ada macam-macam batik gedok itu ada lurik, polos, sama batik lurik. Iya. Terus untuk apa produknya sendiri, hasil dari batik gedoknya itu ada apa aja Bunda? Seperti yang tadi, ada mulai taplak. dari kaos, daster, ada taplak meja, dan ada sepatu, ada juga. Oke, dari sekian banyak jenis batik yang paling diminati dan best seller dari Kar itu apa? Ya gedok itu, gedok yang warna alam itu yang Gedok andalan, warna produk alam. andalannya. Jadi yang paling laris itu adalah gedok warna alam ya Bunda. Iya. Dengan motif apa Bunda yang paling laris? Motif yang klasik-klasik kuno itu yang laris. Apakah ada itu Bunda cabangnya? Oh, enggak ada di sini Cuma kita cabangnya. bisa jualan sampai online gitu ya Bunda. Nah, untuk konsumennya sendiri ini bisa dari kelas menengah ke atas atau gimana Bunda? Kalau yang tenunnya itu menengah ke atas, Mbak. Tapi kalau yang batik biasa itu ya menengah ke bawah. Terus untuk pesanan sendiri nih Bunda, banyak kan dari dinas-dinas gitu ya Bunda? Enggak, pesanan yo campur, Mbak. Dari mulai dinas-dinas sampai ada yang pejabat-pejabat, dari anak-anak sekolah juga ada. Lengkap pokoknya. Oke, berarti untuk saat ini di era sekarang, pasti kan pembatik juga sudah banyak yang nggak suka batik, maksudnya nggak suka membatik. Terus tadi menenunnya kan juga sudah berkurang. Nah, mungkin langkah apa sih Bunda yang dilakukan Bunda untuk menangani hal tersebut? Kalau pembatiknya tidak berkurang, Mbak, masih banyak. Ya, tenun tadi itu, makanya ya kalau sama penenun itu Bunda membuat regenerasi itu, makanya membuat alat tenun kecil, membuat alat pintal kecil. Terus itu Bunda, kemarin kan juga 2019 itu ada COVID. Pengaruh nggak sih sama bisnis batik Bunda ini? Ya berpengaruh juga, tapi tidak terlalu signifikan karena masih kirim-kirim paket-paket. Kalau boleh tahu omsetnya per bulan itu berapa Bunda? Ya nggak mesti Mbak, ya kadang banyak, kadang ya menurun namanya. Nah, mungkin dari pertanyaan saya, mungkin sekarang Bunda bisa kasih pesan dan kesan bagaimana sih menjadi pengrajin dan sekaligus pembisnis batik, Oh, apalagi lokal Tuban gitu, batik khas jadi Tuban. Jadi gini ya, Bunda menghimbau kepada anak-anak muda, khususnya di Jawa Timur, kita punya produk seperti ini itu bukan hanya orang Tuban, misalnya di Bojonegoro, Lamongan, Blora, harus ikut melestarikan. Siapa tahu nanti bisa ikut memproduksi
kain yang berbahan tenun gedok. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita? Karena di Indonesia itu yang ada mulai memproduksi batik mulai dari menanam kapas itu hanya di Tuban, hanya di Jawa Timur. Jadi orang Jawa Timur harus merasa bangga dan ikut melestarikan supaya tidak punah itu. Karena produk ini di luar negeri sangat dihargai. Terus kalau warga kita sendiri kalau tidak menghargai, nanti anak-anak muda yang akan datang tidak akan mengenal produk ini lagi, dan kapas coklat ini paling andalan di Batik Sekar Ayu di Bijeng. Nah, buat kalian sudah nggak diragukan lagi kan, Batik Sekar Ayu sudah mempunyai banyak sekali prestasi dan juga penghargaan. Buat kalian yang sedang mencari batik gedok, jawabannya cuma satu, di Batik Gedok Sekar Ayu. Bunda Uswatun Hasanah. Oke, terima kasih. See you next video. Nah, di sini ada Mak Sarni yang ternyata sudah membuat warna ini bertahun-tahun, sudah sejak lama ya Mak Sarni ya? Iya. Oke, say hello Mak Sarni. Dadah. Ya, makasih. Sama-sama. Ikuti dan tonton terus video aku. Bye.